Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofatul Duha dari kelas Perbankan Syariah D, nomor induk mahasiswa 402200076. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan secara singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah dan cerita singkat tentang perjanjian Hudaybiyah. Selamat menyaksikan. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan juga putus asa. Dakwah Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, yang ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum ibadah ritual, dan orang yang belum masuk Islam ditujukan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya dan mempelajari ajaran-ajarannya dan juga mengamalkannya. Usaha pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Masjid yang didirikan bernama Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau pada bulan September 622 Masehi. Adapun fungsi masjid pada saat itu sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah dan akhlak. Tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Menjadi sarana tempat penyambung silaturahmi antara kaum muslimin dan juga kaum Ansor. Menjadi sarana sosial, menjadi tempat musyawarah, dan juga menjadi tempat menyusun strategi peperangan. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad dan juga sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah berubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu dengan pasar Islam. Pasar tersebut sangat diterima dan disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, yang sistemnya jauh dari riba dan juga jauh dari keserakahan. Pasar Madinah menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah dengan Nabi. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Nabi Muhammad SAW juga membuat konstitusi piagam Madinah atau produk undang-undang hasil musyawarah antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Isi piagam Madinah atau The Charter of Madinah adalah sebagai berikut. Bidang politik, Nabi menyelesaikan semua masalah masyarakat berasaskan semangat dan musyawarah berlandaskan dengan keadilan. Bidang agama, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Bidang sosial, setiap individu punya tanggung jawab yang sama di Madinah. Bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Riba dan penipuan dilarang dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan, setiap rakyat punya tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar.
awal terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan haji, hal itu disambut gembira oleh orang Madinah. Ada 1.000 orang yang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Untuk menghilangkan prasangka kaum Quraisy, maka Nabi melarang kaum muslimin untuk membawa senjata, kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, mereka hanya boleh mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi menghindari kaum Quraisy dengan cara mengitari pegunungan, sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut amatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan, rombongan tersebut sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah. Lalu, Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy untuk melakukan rundingan. Rundingan tersebut menghasilkan bahwa hanya boleh mengizinkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan umroh. Kaum Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh, bukan untuk perang. Kaum Quraisy mengirim Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Isi perjanjian Hudaybiyah: diberlakukan gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah, dan warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan diizinkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya, bukan digunakan untuk menyerang. Kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan, dan juga ada intrik dari orang Quraisy di Mekah. Seiring berjalannya waktu, azal dari perjanjian mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dalam perjuangan Islam. Sekian video dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.